Gagasan pendirian Festival Film Purbalingga berawal di tahun 2004. Saya dan teman-teman produksi film pendek di Purbalingga, kemudian film-film pendek itu kami kelilingkan ke sekolah-sekolah untuk diapresiasi dan sekaligus mengajak teman-teman pelajar itu untuk ayo bikin film. Terus akhirnya pada 2006 kami membentuk komunitas namanya Cinema Lovers Community CLC Purbalingga yang punya program salah satunya pemutaran film, dan saat itu ada accident ketika beberapa kali pemutaran film tapi kemudian dilarang oleh pemerintah daerah ya ketika memakai salah satu fasilitas gedung mereka. Nah, itulah titik bagaimana kemudian kami mempunyai program layar tanslep keliling desa-desa sebagai sebuah pertanggungjawaban kami dalam berkarya film, tapi berpikir harus sampai ke masyarakat, harus dinikmati, harus apresiasi mereka. Sampai pada akhirnya di tahun 2007 kami sepakat untuk bikin Festival Film Purbalingga. Saat itu namanya masih Parade Film Purbalingga karena masih sehari, dari pagi sampai malam hari. Baru dalam perkembangannya kita terus setiap tahun ada Festival Film Purbalingga karena memang menjadi penting meskipun di kota Purbalingga, sebuah kota kecil, tapi bagaimana film menjadi medium terutama untuk anak-anak muda, mereka berekspresi, mereka menyatakan pendapat ya lewat film sampai hari ini. Festival Film Purbalingga punya 6 program utama, di mana program ini saling berhubungan, bisa dibilang dari hulu ke hilir. Yang pertama adalah program workshop atau pelatihan pembuatan film, baik untuk pelajar maupun non-pelajar. Yang kedua ada program fasilitasi produksi. Yang ketiga kita punya festivalnya. Terus yang keempat kita punya program eksibisi atau pemutaran-pemutaran guna menciptakan literasi-literasi atau ruang-ruang putar baru yang bisa mendekatkan film kepada penontonnya. Yang kelima kita punya program distribusi, bagaimana film-film yang masuk di Festival Purbalingga juga bisa kita sebarkan ke banyak festival atau banyak komunitas lain. Terus yang terakhir kita punya program database perpustakaan digital yang bisa diakses oleh semua orang, mulai dari karya awal tahun 2004 sampai sekarang ini bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan seluruh lapisan kepentingan yang ada. Kalau kita berbicara terkait dengan dampak Festival Film Purbalingga, kita merujuk pada hasil riset yang sudah dilakukan ya. Riset sendiri itu dilakukan untuk 2 program utama kita, yang pertama layar tancap, yang kedua terkait dengan kompetisi film pelajar Banyumas Raya. Kalau terkait layar tancap itu pasti kita ngomong soal ada beberapa bidang ya, ada sosial, ekonomi, budaya. Ketika ngomong soal ekonomi, pasti ngomong soal ekonomi mikro yang memang selama ini menjadi tombak atau ujung tombak dari ekonomi yang ada di desa. Misalkan dari pedagang-pedagang yang memang terbiasa berjualan di desa, di kampung gitu ya, itu memang sangat berdampak untuk ekonomi mikro di level pedagang kecil. Bahwa ketika ada satu tontonan di sebuah lapangan misalkan, akan banyak pedagang yang akan ikut berjualan di situ, dan praktis secara omset pasti mereka akan meningkat karena memang timbul kerumunan warga yang ada di situ. Titik pemutaran gelaran layar tancap di Festival Purbalingga kalau dihitung dari tahun 2011 bisa dikatakan sekitar 200 titikan desa di Banyumas Raya sudah kita sambangi. Ada memang desa-desa baru, tapi namun juga ada desa-desa yang kita datangi berulang. Tentu mungkin karena mereka merasa bahwa ini penting, akhirnya banyak warga desa atau mungkin tokoh desanya juga meminta lagi supaya Festival Purbalingga untuk setiap tahunnya datang ke desa ini. Antusias masyarakat ya luar biasa, makanya program layar tancap itu salah satu program yang menjadi program unggulan di Festival Film Purbalingga. Sebagai sebuah pertanggungjawaban juga kami berkarya kepada masyarakat. Kemudian untuk satu program lagi yang untuk kompetisi film pelajar, memang sejauh ini yang berdampak pasti pada film-film yang mereka itu berprestasi, prestasi di tingkat Festival Film Purbalingga sendiri atau di tingkat yang lebih tinggi. Yang jelas kelompok komunitas film pelajar ini ketika filmnya mereka bisa diputar di Festival Film Purbalingga, artinya mereka punya kesempatan unjuk gigi ya, bahwa mereka juga bisa berkesempatan untuk berprestasi.
program lain di Festival Purbalingga adalah program eksebisi atau pemutaran. Biasanya kami selalu usahakan ada program anak, di mana program ini kita menyeleksi banyak film-film anak dari Indonesia bahkan luar Indonesia yang kami pikir ini layak ditontonkan atau menjadi referensi anak-anak di Banyumasraya atau di Purbalingga. Ini program melibatkan banyak sekolah, terutama sekolah dasar di sekitar Purbalingga. Secara jumlah setiap tahun kita bisa mengundang sekitar 6 sampai 8 sekolah. Sampai sekarang sekitar ada 80 atau 100 sekolah bisa terlibat di gelaran program anak ya. Program Lintang Mokos adalah program penghargaan bagi para seniman maestro di lingkungan Purbalingga atau Banyumasraya. Program ini ditujukan untuk para seniman yang kita anggap penting bagi berlangsungnya kebudayaan di Banyumasraya. Bukan hanya ngomongin soal film, tapi soal segala hal soal kebudayaan. Jadi kami melihat bahwa banyak maestro-maestro yang mungkin belum banyak dikenal atau mungkin sudah dikenal tapi belum ada penghargaan dari banyak lembaga. Kami harap penghargaan Lintang Mokos ini bisa menjadi motivasi untuk banyak orang di Banyumasraya. Dampak dari festival yang kami kelola, yang kami punya sebenarnya sudah kerasa ya setelah berjalan belasan tahun ini. Kemudian pembuktiannya kami melibatkan akademisi untuk melakukan riset, melakukan penelitian seperti apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Apakah benar masyarakat membutuhkan kehadiran kami, membutuhkan layar tancap ini di tengah-tengah mereka. Makanya ke depan kami akan mencoba untuk bagaimana terutama pemuda-pemuda desa ini untuk membuat atau mengelola layar tancap itu sendiri gitu kan. Ya tentu tetap dalam koridor pendampingan kami ke depannya karena memang dibutuhkan banyak titik dari penyelenggaraan layar tancap ini ke depan gitu. Buktinya bahwa setiap kami awal-awal festival pasti permintaan untuk layar tancap Festival Film Purbalingga ini banyak gitu kan. Makanya kami berpikir bahwa tenaga kami tidak akan sampai untuk memenuhi itu. Ya, Festival Film Purbalingga sadar bahwa semakin banyak sekolah atau semakin banyak lini yang sadar bahwa film ini penting. Akhirnya CLC atau Festival Purbalingga sadar bagaimana kita membuat sistem yang ini bisa dijalankan secara bebarengan. Jadi tidak harus teman-teman Festival Film Purbalingga yang datang ke sekolah, tapi guru-guru atau bahkan pendamping-pendamping lain juga bisa melakukan. Kita memandang bahwa harus membuat sistem yang dalam kasusnya adalah kurikulum supaya bisa menyamakan secara kualitas produksinya, kualitas filmnya baik di Purbalingga sendiri maupun di Banyumasraya. Kita berpikir bahwa bagaimana mengupgrade guru-guru pembina yang selama ini guru pembina hanya difungsikan sebagai pendamping siswa produksi, tapi kita berharap ke depannya dengan kurikulum yang dibuat, guru-guru pembina juga bisa mengerti bagaimana sebuah proses produksi film itu dilakukan guna memperbaiki kualitas setiap generasi ke generasi, karena guru pembina ini sangat dekat dengan siswa. Nah, terkait dengan kurikulum sendiri sebenarnya kita sudah susun kurikulumnya, tinggal membuat modul pembelajarannya. Artinya dengan modul pembelajaran ini setidaknya dari pembina komunitas film belajar mereka punya guidance ya bahwa apa aja yang harus diajarkan, standar minimalisasi yang disampaikan kepada pelajar. Dengan juknis pembina komunitas film belajar itu juga sebenarnya bahwa pembina itu memegang peranan penting dalam sebuah komunitas film belajar. Fungsi produser di film itu akan melekat ke mereka dari penyusunan proposal, terus kemudian bagaimana budgetnya mereka menyediakan, bagaimana pola produksinya gitu. Jadi mereka yang akan memegang peranan penting. Jadi tidak lagi energi yang dipush adalah energi dari teman-teman CLC saja gitu loh, atau pelajarnya saja, tetapi ada peran dari seorang pembina yang memegang peran penting dalam sebuah produksi film sebagai seorang produser. Ke depan kami semakin merasa yakin bagaimana kemudian lewat film menjadikan ini bukan hanya sekedar hiburan, bukan hanya sekedar tontonan, tapi banyak hal yang akan masuk dalam ekosistem perfilman terutama di Banyumasraya ini.